Sobat Tapis, jumpa lagi dengan kami di program podcast kami, Tapis Talk About Phenomena in the Sea. Hari ini kita kedatangan tamu dari BMKG Pusat, yaitu dari Pusat Database, Bapak Bambang Setio Prayitno MSI. Selamat datang Bapak, Sugeng Rawuh di Lampung. Terima kasih, selamat datang. Halo sahabat Tapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang juga Pak Aminullah. Pak Aminullah ini kebetulan beliau ini koordinator bidang apa Pak? Manajemen database. Manajemen database. Selamat teman-teman Tapis. Oke, Bapak kita mulai lagi ya. Kita mulai obrolan kita Pak ya. Jadi gimana Pak? Pertama kali kesan Pak Kapus tentang ruangan studio kami Pak. Pertama, saya nggak menyangka ya di stasiun maritim ini memiliki podcast. Itu yang membuat saya takjub. Luar biasa. Kami di pusat database pun tidak memiliki. Artinya di sini memang teman-teman di stasiun maritim ini mempunyai jiwa entrepreneur ini. Ya. Bagaimana dengan podcast ini akan membuat sebuah informasi terkait kemaritiman kepada publik. Luar biasa. Terima kasih Pak Kapus. Kalau dari Pak Aminullah sendiri gimana Pak? Komennya dengan studio ini gimana Pak? Luar biasa Pak. Jadi ini bisa jadi sarana diseminasi informasi yang lebih cepat Pak. Barangkali itu Pak Eko. Terima kasih Pak Kapus, Pak Amin. Jadi memang ini yang memang tujuan kita di ST Marla ini Pak. Kenapa saya menyebutnya ST Marla? Biar singkat, biar keren Pak, biar kekinian katanya. Jadi ST Marla itu Stasiun Maritim Lampung. Saya berusaha sebisa mungkin memanfaatkan apapun yang ada. Kalau sekarang ini kan zamannya kemajuan teknologi Pak ya. Kita manfaatkan apa sih yang lagi ngetren sekarang di kalangan anak muda yang bisa diterima gitu. Kita menyentuh lewat podcast. Jadi podcast kita ini juga terbuka Pak. Selain kita sering mengundang bintang tamu terutama dari stakeholder, bahkan dari nelayan juga kita undang ke sini. Pokoknya kalau mereka ada keluhan, mau ngobrol apa, biar semuanya tahu, kita podcast. Jadi kita siarkan nanti di YouTube. Channelnya itu tadi Pak, ST Marla. Jadi gitu. Sebisa mungkin informasi-informasi dari kami bisa nyampe ke seluruh lapisan. Baik itu melalui media sosial maupun memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi itu Pak. Lagi Pak terus ini Pak, tentunya nih Sobat Tapis itu penasaran Pak. Apa sih Pak tupoksinya dari database sendiri itu? Ya, kalau dari namanya mungkin orang-orang udah paham paling ini data. Tapi untuk lebih jelasnya biar Sobat Tapis tahu ini masternya dari database sendiri yang menjelaskan. Monggo, Bapak. Baik. Jadi di setiap kementerian atau lembaga pasti itu ada pusat data. Nah, di BMKG kebetulan di sini kita namakan atau di BMKG namakan adalah pusat database. Bedanya dengan instansi lain, pusat data itu mencakup data dan informasi. Nah, namun kita di sini hanya khusus data. Data apa sih? Tentunya data sesuai dengan BMKG, yaitu terkait dengan MKG atau meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, pusat database memiliki tugas untuk mengelola data-data dari hasil observasi yang sudah diverifikasi dan berkualitas dari sumber-sumber data yang ada di UPT seluruh Indonesia terkumpul di pusat database untuk dikelola. Nah, seperti halnya untuk
yang gampang kita ambil contoh adalah di klimatologi. Bedanya klimatologi dengan meteo kan hanya waktu ya. Ji, Pak. Kalau meteorologi waktunya masih singkat, No. tapi klimatologi sudah lampau. Nah, data-data yang sudah tersimpan yang lama itu bisa digunakan oleh klimatologi, ahli klimatologi untuk melakukan prediksi atau perakiraan musim misalnya. Nah, data-data tersebut dari mana ya? Dari pusat database. Kita yang mengelola, kita kumpulkan. Nah, bila diperlukan nanti oleh stakeholder tentunya internal BMKG itu sendiri. Stakeholder itu bukan hanya yang di pusat saja. Sebenarnya di UPT BMKG yang di seluruh Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin ini yang masih jarang ya atau kurang mendapat perhatian. Karena untuk layanan di UPT sendiri kan membutuhkan data. Nah, permasalahannya di UPT juga suka nyimpen data sendiri. Akhirnya dia butuh storage. Storage kan tidak kecil, kita kumpul udah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluh tahun kan besar. Iya. Sementara di UPT tidak boleh dalam pengadaan storage. Nah, makanya dengan adanya pusat database ini, kita akan melayani, menservis ya, MKG tadi. Nah, ini untuk membantu, mempercepat, proses analisis lebih lanjut oleh stakeholder kita yang internal. Bagaimana dengan yang eksternal? Bisa juga, namun melalui nanti adalah kedeputian atau UPT yang terkait tadi, tentu mintanya kan kepada mereka. Jadi kita hanya menyediakan data, memfasilitasi data kepada stakeholder internal kita untuk selanjutnya nanti disampaikan kepada UPT atau stakeholder internal kami kepada eksternal. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi gitu ya, Sobat Apis. Terus pastinya Pak ya, pastinya dalam Bapak dan tim melaksanakan tugas tupoksi tadi, kita nggak lepas dari kendala Pak ya. Kendala apa aja sih Pak yang Bapak hadapi selama ini? Dari yang paling berat mungkin Pak, wah ini kayaknya ini kita butuh begini, sampai yang kendala paling ringan apa Pak? Nah, kan ada klasifikasinya Pak ya kendala itu Pak ya. Monggo Pak. Kalau kendala-kendala tetap pasti ada, dimanapun pasti ada. Pasti kendala. Pak, iya. Tidak ada yang tidak ada kendala. Harapan di pusat database itu kita mengolah data tentunya didukung dengan infrastruktur yang memadai. Tapi realitanya infrastruktur tersebut belum memadai. Nah, ini tantangan terbesar bagi saya ya, yang baru 2 bulan jadi kepala pusat database ini, bagaimana mengelola pusat database ini ke depannya sesuai dengan harapan dari BMKG. Ini sangat berat, karena kita butuh sekali infrastruktur yang memang harus mumpuni. Kalau saya berkaca kepada ke luar negeri misalnya sejenis dengan BMKG seperti di JME, luar biasa, kita nggak ada apa-apanya. Bagaimana punya storage database itu luar biasa. Ya, ini mungkin tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, ya, bertahap. Tapi saya yakin bahwa ini bisa terwujud. Entah nanti masih di zaman saya, atau mungkin nanti di penerus dari saya. Yang pasti saya punya komitmen bahwa itu harus dilakukan mulai saat ini. Karena sekarang adalah sudah model digital ya, zamannya digital. Jadi catatan-catatan yang masih bersifat analog semestinya harus ditinggalkan, Dirubah ke digital. ya betul. Dengan digital kan akan lebih simpel, lebih cepat dalam proses dan selanjutnya. Mungkin dari saya sendiri. Nah, yang paling ringan ya, masalah atau kendala yang paling ringan itu bagaimana? Kalau paling ringan mungkin dari sisi bagaimana kita memanage human-nya. Itu dianggap paling ringan. Sebenarnya nggak ringan juga memanage human, karena setiap manusia itu memiliki pemikiran masing-masing yang harus disatukan. Bagaimana dalam membangun database ini, si A punya pendapat ini, si B punya pendapat ini,
dan si C juga, dan lain lain, semuanya punya pendapat masing-masing. Menyatukan karakter Nah. Pak ya. Bagaimana menyatukan itu supaya kita punya satu kesepahaman. Punya teamwork yang hebat Pak ya. Artinya tentunya memang dibutuhkan team leader Ya. yang bisa mengayomi itu semua. Tentunya sebagai pemimpin juga harus paling tidak mengetahui core bisnisnya itu apa. Nah ini yang terpenting, sehingga kita tinggal menggali, mensolidkan tim, dan insya Allah itu akan terwujud. Jadi di apapun, di manapun, mungkin sebagai Pak Eko juga di sini sebagai pemimpin, mensolidkan bagi banyak karakter orang itu kan tidak mudah. Iya. Ya, mungkin itu dari saya. Oh ya, terima kasih Pak Kapus. Oh ya nih Pak, sekalian Pak, selamat atas jabatan barunya Pak, amanah barunya. Semoga database tambah jaya, tambah Amin. sukses. Terus ini Pak Amin. Nah ini ya berarti Pak Amin senior Pak, nggih, nuwun sewu nih. Bagaimanapun lebih senior dong. Kalau untuk Pak Amin sendiri Pak, kira-kira dari database sendiri sejauh ini sudah ada inovasi-inovasi apa yang ditawarkan ke kami di daerah, terutama di UPT ini, untuk biar database kita tuh rapi gitu. Monggo Pak Amin. Terima kasih Pak Eko. Jadi kalau untuk di database Pak ya, selalu berinovasi Pak. Tentunya inovasinya kan bukan hanya untuk pusat database Pak ya. Tentunya untuk seluruh stakeholder terkait, baik internal maupun eksternal. Ya salah satunya misalnya kami mempercepat pengumpulan data Pak. Sistem yang sudah terbangun, yang sudah established, tentunya lebih kita akselerasi supaya pengumpulan datanya makin lebih baik. Salah satu terobosan misalnya kami melalui pengumpulan data IPHK Pak. Bukan pemerusahaan hubungan kerja Pak ya. Iya. Tapi elektronik pos hujan kerjasama. Ini di BMKG Pak. Itu pos hujan kerjasama tersebar ribuan Pak. Tentunya kita butuh informasi dan datanya yang cepat masuk ke pusat database sehingga bisa dimanfaatkan untuk informasi. Nah tentunya pengumpulan datanya itu dipercepat dengan teknikal, salah satunya menggunakan fasilitas IPHK. Salah satu itu aja Pak. Mungkin masih ada banyak yang lain Pak. Saya yakin pasti banyak. Karena gitu Pak Kapus ya. kita nggak bisa memungkiri Pak, SDM BMKG itu luar biasa Pak. Luar biasa sekali. Saya merasakan kok. Salah satunya kenapa saya bikin podcast ini tugas saya sebagai kepala UPT di sini yang memberikan panggung buat mereka. Mereka berkreasi tapi kan ada manfaatnya untuk mendefinisikan info kita. Jadi kayaknya obrolan kita ini sebenarnya masih banyak Pak. Iya. Tapi kayaknya Pak Kapus sudah nggak sabar Pak. Agenda di sini padat. Iya betul. Dari sini mau ke Raden Inten, habis dari Raden Inten ke Klimat, habis ke Klimat ke Geofisik. Dan jadi sobat tapis, kita tahan dulu ya. Minta doanya aja supaya nanti Pak Kapus kesini lagi, kita ajak ngobrol lagi. Karena di luar sudah banyak yang nunggu. Agendanya sekarang harus ke Raden Inten. Jadi mungkin itu aja ya Pak Kapus, Pak Amin. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami, sudah memberikan pencerahan terhadap kami semua di sini. Semoga ini menjadi amal jariah buat Pak Kapus dan tim dari database. Amin. Mungkin satu kata dari Pak Kapus untuk closing statement lah Pak. Apa Pak closing statementnya dari Bapak? Ya, data boleh benar, harus benar tadi Pak mungkin Pak ya. Baik, saya kira karena BMKG ya sobat, bahwa BMKG itu ingin berkelas dunia, artinya apa? Bahwa data harus benar, harus valid. Ya. Dengan data yang benar dan valid akan menghasilkan informasi yang tepat. Sehingga dalam prediksi atau perakiraan kita juga akan jauh lebih baik lagi. Insya Allah dimulai dengan sumber atau produsen dari data, yaitu di UPT, dengan mengukur, dengan mengamati dengan benar, maka BMKG akan berkelas dunia. Amin. Luar biasa Pak Kapus.
Oke, demikian tadi bincang ringan kita dengan Kepala Pusat Database yang hari ini sedang ada agenda berkunjung ke Provinsi Lampung. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, pastinya tetap di Tapis, Talk About Phenomena in the Sea. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tapi pun.